Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan bab 13 dengan judul Perkotaan dan Pemukiman. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, Adi Banu Hadabani dengan NPM 36. Selanjutnya, Safina Al-Hidayat, saya sendiri dengan NPM 035 dan Anang Grani dengan ujung NPM 052. Untuk pertama, akan dibahas oleh saya sendiri dengan diawali dengan pengantar. Next. Kawasan kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi atau perdagangan dan industri, pemerintahan, maupun pusat kegiatan budaya dan pariwisata. Nah, dengan adanya peningkatan kegiatan atau aktivitas ekonomi, kota menjadi sasaran investasi ataupun penanaman modal masyarakat, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Hal ini akan mengakibatkan pula pengembangan kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan di pusat kota tersebut. Masyarakat yang bekerja di pusat kota kemudian mencari tempat tinggal tidak jauh dari tempat dia bekerja. Hal inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan pemukiman kota. Contohnya saja ada orang dari luar kota Jakarta dan bekerja di Jakarta, tentunya dia akan mencari tempat tinggal di daerah dekat Jakarta. Nah, jika diibaratkan ini bahwa perumahan dan pemukiman seperti sarang dan habitat, yang dimana keduanya ini saling berkaitan atau saling mengisi. Sarang ini adalah tempat tinggal makhluk hidup, tempat kembali, tempat membesarkan keturunan, serta menyimpan makanan. Nah, sementara habitat ini adalah lingkungan tempat makhluk itu beredar, mencari makan, serta bergaul dan bertemu dengan lawan jenisnya. Dengan demikian, istilah habitat dalam pergaulan dunia ini digunakan untuk menandai permasalahan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, untuk memperjelas masalah manusia dan lingkungannya, bab ini itu tidak menggunakan istilah habitat, tetapi pemukiman. Pemukiman diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, tapi belakangan disebutkan bahwa permasalahan pemukiman berkaitan dengan dunia yang berkota. Nah, mengapa? Sesuai dengan perkembangan masyarakat, pertanian menjadi masyarakat industri, laju penduduk kota pun semakin tinggi, sehingga pertumbuhan pemukiman baru bagi warga ikut meningkat. Persoalan kemudian ini adalah meningkatnya pertumbuhan tempat tinggal di perkotaan tidak terkendali yang menyebabkan banyaknya pemukiman liar atau istilahnya linear dan squatter. Hal ini terjadi biasanya adanya laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Pemukiman liar ini terjadi dari proses migrasi yang tidak sehat, sehingga untuk mencari tempat tinggal mereka dengan menempati tanah-tanah negara yang seharusnya tidak harus seperti ya. Untuk menertibkan tindakan mereka, pemerintah melakukan penggusuran tanah dan rumah. Tindakan ini dilakukan sebagai penertiban terhadap mereka yang menduduki tanah bukan miliknya. Berbagai persoalan yang menyangkut masalah perkotaan sering muncul bersamaan dengan perkembangan kota. Semakin besar berkembang suatu kawasan, semakin berkembang pula permasalahan yang muncul. Salah satunya ini adalah melingkari masyarakat kota dan merosotnya kualitas lingkungan pemukiman di daerah perkotaan yang memunculkan 3 terdata dalam PPT. Pertama itu adalah lingkungan pemukiman yang kondisinya tidak layak dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, lingkungan yang tidak ditata dengan teratur. Dan yang terakhir, kampung dengan prasarana lingkungan yang sangat minim. Selanjutnya, kita masuk kepada problem atau masalah pada pemukiman dan kemiskinan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat ataupun adanya meningkatnya penduduk di suatu kawasan di perkotaan akan membawa dampak beragam permasalahan seperti adanya kemacetan, kesemrotan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, dan munculnya pemukiman kumuh atau slum area, terutama pada lahan kosong seperti jalur hijau di sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, taman-taman kota, maupun di bawah jalan raya. Meskipun ada pengecualian dan keadaan khusus, pada umumnya ini kita sepakat bahwa pemukiman kumuh ditempati oleh masyarakat miskin. Itu di sini teman-teman pasti pada setuju. Sekalipun demikian, penanganan pemukiman kumuh tidak dengan sendirinya berarti menolong penduduk miskin. Nah, kenapa? Karena boleh jadi pemukiman kumuh ini akan menjadi lebih baik karena diganti dengan rusun atau rumah susun atau lingkungan yang lebih baik, tetapi hal ini hanya ditujukan untuk memoles wajah kota yang lebih baik. Masalah tentang pemukiman kumuh ini pada umumnya mencakup 3 segi. Terdiri pada PPT ada 3. Yang pertama ada kondisi fisik, kondisi sosioekonomi, dan dampak kedua kondisi di atas. Yang pertama, pada kondisi fisik tersebut tampak dari kondisi bangunannya sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola, adapun bisa gambarannya dari gambar sebelah samping, dan tidak diberikan sanitasi umum drainase tidak berfungsi.
polusi, serta sampah yang belum dikelola dengan baik. Tentu teman-teman di sini pasti sering menemui pemukiman kumuh. Yang kedua ini adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan pemukiman kumuh. Antara lain contoh tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, seperti adanya banyak kekerasan, kriminalitas, ataupun budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya. Yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Dan yang ketiga, dampak dua kondisi di atas, di mana sering juga mengakibatkan seperti kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit, dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota dan keseluruhannya. Oleh karena itu, kawasan pemukiman kumuh ini dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Selanjutnya, membahas pemukiman kumuh, apa sih pemukiman kumuh itu? Pemukiman sering disebut dengan perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman ini berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan. Dan kata home settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu house dan land settlement. Pemukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan. Sehingga pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, yaitu manusia atau hewan. Dengan demikian, perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Pada hakikatnya saling melengkapi. Hal ini menurut Sri Kurniasih tahun 2007. Adapun kumuh adalah kisah atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Hampir semua di kota negara berkembang ini menunjukkan adanya pemukiman kumuh pada bagian-bagian kotanya. Salah satunya adalah negara Indonesia. Kita sering ketemu dalam kota Bandung, pemukiman kumuh seperti yang ada di Taman Sari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adiba Harabadi. Selanjutnya mengenai aspek dan juga standar dari pemukiman kumuh. Dalam berbagai literatur dapat dilihat berbagai kriteria dalam menentukan kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan pemukiman. Menjelaskan 4 aspek berikut adalah yang pertama, kondisi bangunan atau rumah. Yang kedua, ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan, kerentanan status penduduk, dan berdasarkan aspek pendukung seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi lapangan masyarakat pada kegiatan sosial, dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non-swadaya oleh masyarakat. Lalu, terdapat 2 aspek dari pemukiman kumuh, yaitu ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari struktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian atau rumah, dan bangunan atau tatanan bangunan. Yang kedua, ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi. Ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non-fisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat-tingkat kekumuhan pemukiman. Selanjutnya, gambaran lingkungan pemukiman kumuh. Yang pertama, lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya ini berdasarkan. Yang kedua, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Selanjutnya, rumah hanya tempat untuk berlindung dari panas dan hujan, bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni. Selanjutnya, lingkungan dan tata pemukimannya tidak teratur tanpa perencanaan. Prasarananya kurang seperti MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, dan jalan lingkungan. Selanjutnya, fasilitas sosial kurang seperti sekolah, rumah ibadah, dan balai pengobatan. Lalu, mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakatnya rendah. Selanjutnya, ciri-ciri dari pemukiman kumuh. Yang pertama, penduduk sangat padat antara 250 sampai 400 jiwa per hektar. Jalan-jalan sempit yang tersembunyi di balik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain. Fasilitas drainase sangat tidak memadai dan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan, kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air. Fasilitas pembuangan air kotor atau tinja sangat minim sekali, lalu fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur yang dangkal, air hujan, atau membeli secara kalengan.
Selanjutnya, tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan sangat darurat. Yang terakhir, pemilikan hak atas lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa. Selanjutnya, terdapat 3 macam dari pemukiman kumuh. Yang pertama, kumuh bangunan atau daerah hunian masyarakat ekonomi lemah dengan ciri fisik, yaitu bangunan mudah dipindah, dibangun dengan bahan seadanya, dan sebagian bahan dibangun sendiri oleh para penghuni. Yang kedua, kumuh turunan. Cirinya adalah rumah-rumah yang semua dibangun dengan izin pada bagian kota yang lama, menjadi rumah kumuh desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat, bangunan dan prasarana merosot oleh kurangnya pemeliharaan. Yang ketiga, kumuh dalam proyek perumahan. Cirinya adalah kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah. Rumah-rumah diperluas sendiri oleh penghuni dengan pemeliharaan sangat jelek yang mengakibatkan kemerosotan jasa prasarana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Anggraini. Penyebab utama tumbuhnya urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati. Selanjutnya, faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Menurut Homarudin, tahun 1997, penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sulit mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah, serta disiplin warga yang rendah dan semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah. Faktor selanjutnya, menurut Arawinda Nawagamua dan Niels Viking tahun 2003, penyebab permukiman kumuh adalah yang pertama, karakter bangunan, yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, karakter lingkungan, yaitu tidak ada open space atau ruang terbuka hijau, dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana-prasarana yang tidak terencana dengan baik. Selanjutnya, menurut Mulyono Sadihutomo tahun 2005 menjelaskan penyebab munculnya pemukiman kumuh, yaitu yang pertama, tumbuhnya penduduk kota yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang cukup, keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana, terutama jalan, pada daerah perkembangan pemukiman baru. Menurut para ahli, keadaan kumuh tersebut dapat mencerminkan keadaan ekonomi sosial, budaya para penghuni pemukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan pemukiman kumuh dapat tercermin dari yang pertama, penampilan fisik bangunannya yang makin konstruksi, yaitu banyaknya bangunan temporer yang berdiri serta tampak tidak terurus maupun tanpa perawatan. Yang kedua, pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi penghuninya. Yang ketiga, kepadatan bangunan yang tinggi dapat terlihat tidak adanya jarak antara bangunan yang tidak terencana. Yang keempat, kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen. Yang kelima, sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik. Yang keenam, kondisi sosial yang tidak dapat dilihat dengan baik dengan banyaknya tindakan kejahatan maupun kriminal. Dan yang terakhir, banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah. Selanjutnya, dampak urbanisasi terhadap perkembangan pemukiman kumuh. Salah satu masyarakat yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia adalah bertambahnya penduduk kota dengan sangat pesat, sebagai akibat dari proses urbanisasi yang tidak terkendali. Menurut Sinulinga tahun 1999, memperkirakan bahwa pada tahun 2020, penduduk perkotaan dunia akan menjadi 50%, dan Asia akan menerima bagian sebesar 52%. Akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, dan ini merupakan masalah krusial yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas adalah banyaknya penduduk kota yang tinggal di pemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk ini pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Pemukiman kumuh tersebut selain dipandang merusak keindahan kota, juga menjadi pusat pengangguran dan sumber penyakit, kejahatan, pelacuran, serta borok sosial lainnya. Keadaan penyam ini sudah semestinya tidak mampu memberikan kesempatan bagi proses transformasi pada para migran yang berasal dari pedesaan ke dalam tata kehidupan urban yang dapat berlangsung secara wajar, menurut Daljoni tahun 2003.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.